Pertama-tama kita membuat tabel list harga versi lookup. Terus diisi kode produk, nama produk, dan harga. Lalu kita membuat tabel kedua, yaitu tabel rekap penjualan dengan fungsi lookup. Di sini kita menulis rumus sama dengan lookup, buka kurung, terus ditulis rentang data yang kita tulis saat itu. Nah, di tabel referensi list kita menggunakan rentang data 2 dan sampai 4, ditulis D rentang 2, titik 2, I rentang 4. Nah, ditulis 2,0. Habis itu disalin sampai ke bawah. Lalu kita beralih ke rumus yang harga. Untuk harga menggunakan sama dengan lookup, buka kurung, sama kayak tadi D9, terus koma, D2, karena kita yang di tabel referensi list menggunakan rentang data 2 sampai 4, jadi ditulis I4. Nah, habis itu di koma 3,0. Jangan lupa menggunakan dolar ya untuk mengunci. Nah, ini disalin ke bawah. Lalu kita membuat tabel ketiga, yaitu tabel list harga tapi menggunakan fungsi lookup. Lalu kita membuat tabel yang keempat, yaitu tabel rekap penjualan dengan fungsi lookup. Rumus nama produk di rekap penjualan lookup yaitu sama dengan lookup D rentang data 3D35, rentang data 20 D20 F27, 2, false, karena di situ list harga dari lookup adalah dari D sampai F. Terus habis itu disalin sampai bawah. Lalu kita beralih ke harga, yaitu sama dengan lookup, buka kurung D35, D20, sama kayak tadi ya, D20 titik 2 F27, dikarenakan list harga produk di fungsi lookup adalah tentang data mulai 20 sampai 27. Lalu kita membuat tabel lagi, yaitu tabel representasi penjualan. Lalu kita beralih ke rumus jumlah item terjual. Nah, sama dengan kaudif bak kurung D32 titik 2 D38, dikarenakan atasnya seperti itu dan
tulis kodenya produknya. Nah, yang diganti itu cuma kode produknya aja guys, lainnya enggak. Kenapa 32 sama 38? Dikarenakan kalian lihat yang atas itu rekap penjualan itu kan tentang datanya ada di 32 sama 38. Nah, sekarang kita ganti ke totalnya. Nah, totalnya itu sama dengan sum terus buka kurung itu dari yang atas jadi 43.2 47, maksudnya tentang datanya yang di sebelahnya guys. Terus ke presentasi penjualan. Nah, presentasi penjualan ini sama dengan buka kurung E43 atau dolar dolar 48, dikarenakan rentang data di sebelahnya kayak gitu ya guys. Bintang 100 itu disalin sampai bawah ya, disalin aja sampai bawah guys. Terus totalnya sama kayak tadi sum, tapi ini beda hurufnya aja guys. Nah, terus kita ke besar sudutnya itu sama dengan buka kurung E43. Nah, dikasih huruf E itu karena kita mengikuti ke garisnya jumlah item dijual, jadi kita ditulis E43 ya. Terus ini tinggal disalin aja ke bawah, dolar 48 terus 360 derajat. Nah, lalu totalnya itu sama kayak sebelahnya, tapi yang diganti cuma hurufnya aja. Lalu kita ganti ke rumusnya round. Nah, rumusnya round ini sama dengan round buka kurung F43,0. Kenapa F? Karena kita ngikutin presentasi penjualan, garis presentasi penjualan. Nah, ini totalnya sama kayak tadi, tapi yang diganti cuma huruf aja ya. Terus kita ke sebelahnya yaitu round lagi tapi beda, terus sama dengan round buka kurung G43. Kenapa G? Karena ngikutin garisnya besar sudut ya, kan garisnya besar sudut G. Totalnya itu sama kayak yang di sebelahnya tapi beda hurufnya doang. Terus kita lanjut membuat diagram lingkaran. Yang pertama kita salin, jadi kode produk sampai jumlah item terjual disalin, terus pencet plus, terus ketik bagan. Nah, kita pilih yang bundar itu ya guys ya. Nah, kalau gitu udah selesai.